Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas mengenai vektor. Nah, vektor ini adalah besaran fisika yang memiliki nilai dan arah. Nah, contohnya adalah gaya, kemudian kecepatan, dan lain-lain. Jadi gaya dan kecepatan ini adalah salah satu besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Oke, kita mulai ya. Tunggu. Sebelum kita mulai, terima kasih ya yang sudah subscribe dan dukung channel ini. Buat yang belum, yuk tekan tombol subscribe-nya. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke sip, terima kasih. Nah, vektor itu dia adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, sehingga vektor bisa kita gambarkan dengan menggunakan anak panah. Contohnya seperti ini. Nah, titik di mana vektor ini berasal, kita sebut dia titik A misalnya. Kemudian ujung yang satunya lagi kita sebut dia titik B. Nah, titik A adalah tempat di mana vektor itu berasal. Sehingga titik A kita sebut sebagai titik asal, atau bisa juga disebut sebagai titik tangkap. Nah, untuk titik B ini menunjukkan kemana vektor itu mengarah. Nah, sehingga titik B bisa kita sebut sebagai titik ujung. Nah, jadi menunjukkan kemana arah dari vektornya. Nah, kemudian panjang dari anak panahnya, yaitu dari titik A sampai ke titik B, nah ini menunjukkan besar atau nilai vektornya. Jadi, semakin panjang vektornya, maka semakin besar nilai dari vektor tersebut. Nah, vektor itu biasanya dituliskan dengan huruf, kemudian di atasnya diberi garis. Nah, misalnya pada contoh ini, kita sebut ini sebagai vektor AB, kemudian di bagian atasnya kita beri anak panah. Nah, sehingga dengan tanda seperti ini menunjukkan bahwa AB itu adalah sebuah vektor. Oke, berikutnya, nah vektor ini dia bisa dijumlahkan dan bisa juga dicari selisihnya. Sehingga pada poin berikutnya kita akan membahas mengenai penjumlahan dan selisih vektor. Nah, jadi ternyata dua buah vektor atau lebih kita bisa cari jumlah atau selisihnya. Nah, misalnya ada sebuah vektor yang kita beri nama dia vektor A, kemudian ada vektor B, kita beri nama seperti ini ya. Nah, kemudian B ini dia memiliki sudut theta misalnya terhadap sumbu X, sehingga gambarnya jadi seperti ini. Kemudian ada satu lagi, vektor C. Vektor C arahnya ke kiri, kita beri nama C, kemudian diberi garis atasnya. Nah, kemudian jika kita ingin mengetahui jumlah dari vektor A tambah vektor B dan vektor C, maka kita bisa menggunakan beberapa cara. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah dengan menggunakan metode grafis atau dengan menggunakan gambar. Nah, bagaimana caranya? Nah, metode grafis ini terdapat juga beberapa cara. Nah, cara yang pertama, misalnya kita ingin menggunakan cara jajar genjang. Oke, misalnya kita ingin tahu jumlah antara vektor A ditambah dengan vektor B. Oke, pertama kita gambarkan dulu vektor A-nya. Nah,
vektor A-nya ini harus memiliki panjang yang sama seperti yang ada di soal. Nah, ini misalnya vektor A. Kemudian vektor B-nya, di mana kita menggambarkannya? Nah, kita menggambarkan vektor B dari titik tangkap yang sama. Misalnya tadi kita beri tanda ini titik tangkapnya di sini ya, atau titik asal si vektor A. Nah, kemudian vektor B kita gambarkan dari titik yang sama. Sehingga hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini vektor B. Nah, karena vektor B di soalnya itu membentuk sudut theta terhadap sumbu X, maka ketika kita menggambarkannya juga ini harus sama, seperti itu. Kemudian kita buat garis bantu berupa garis putus-putus dari ujung vektor B yang sejajar dengan vektor A, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ingat panjang garis bantunya ini harus sama dengan panjang vektor A. Kemudian kita buat garis bantu lagi dari ujung vektor A yang sejajar dengan vektor B dengan panjang yang sama juga. Nah, seperti ini ya, kita gambarkan garis putus-putus. Kemudian, hasil penjumlahan antara vektor A dan vektor B adalah garis yang kita gambarkan dari titik tangkap yang sama antara vektor A dan vektor B. Sehingga kalau kita tarik garis, nah seperti ini. Nah, garis yang biru ini adalah vektor A ditambah dengan vektor B. Seperti itu. Misalnya kita ingin tahu selisih antara vektor A dan vektor B misalnya. Oke, langkah pertama sama seperti tadi, kita gambarkan dulu vektor A-nya dengan panjang yang sama ya tentu saja. Nah, ini vektor A. Kemudian vektor B-nya. Nah, di soal itu diketahui nilai vektor B nilainya positif ya. Nah, sehingga jika kita ingin menggambarkannya, nah pertama boleh kita gambarkan dulu saja nilai dari vektor B-nya, seperti ini. Ini vektor B. Nah, karena kita membutuhkan vektor yang nilainya negatif dari B, maka kita gambarkan vektor positif B ke arah yang berlawanan. Seperti ini. Sehingga kita beri nama ini vektor min B. Seperti itu ya. Nah, di sini sudut-sudutnya juga harus bersesuaian ya. Jadi vektor B itu tadi membentuk sudut theta ya terhadap sumbu X, maka min B. Nah, jika kita gambarkan, maka sudutnya juga harus sama seperti ini. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menggambarkan vektor A dikurangi vektor B, yaitu hasilnya. Kita buat garis yang sejajar, kemudian seperti ini ya. Nah, kemudian kita gambarkan sebuah vektor dari titik tangkap yang sama menuju perpotongan garis bantu yang kita buat tadi, seperti ini. Nah, ini adalah vektor A dikurangi vektor B. Seperti itu ya. Oke, berikutnya kita ingin misalnya mengetahui jumlah dari dua buah vektor dengan menggunakan metode segitiga. Nah, untuk metode segitiga, misalnya sama seperti tadi, kita ingin menjumlahkan antara vektor A ditambah vektor B. Nah, cara menggambarkannya, kita gambarkan dulu vektor A-nya dengan panjang yang sama tentunya dengan yang ada di soal. Kemudian vektor B kita gambarkan dari ujung vektor A. Jadi kita lanjutkan gambarnya sehingga jadi seperti ini. Nah, ini vektor B. Nah, jangan lupa karena vektor B itu membentuk sudut terhadap sumbu X, maka di sini sudutnya juga harus sama ya. Sehingga vektor A ditambah vektor B itu hasilnya adalah garis yang kita gambarkan dari titik tangkap A menuju ke ujung dari vektor B seperti ini. Nah, jadi garis yang birunya ini adalah A plus B. Seperti itu. Jadi kalau metode segitiga itu cara menggambarkannya ujung bertemu dengan pangkal. Sementara untuk jajar genjang itu digambarkan dari titik tangkap yang sama seperti itu. Nah, kemudian untuk A min B. Nah, kita gambarkan dulu vektor A-nya seperti ini.
Kemudian kita gambarkan saja dulu vektor B. Nah, ingat vektor B di sini di contoh soalnya itu nilainya positif. Sehingga kalau kita gambarkan ya seperti ini kan ya. Nah, ini adalah vektor positif B. Nah, berarti kalau kita butuh nilai negatif dari B sama seperti tadi, kita ubah saja arahnya seperti ini ya. Nah, dan ingat hasilnya itu harus memiliki panjang yang sama, hanya saja berlawanan arah, dan sudutnya juga harus bersesuaian ya. Nah, karena vektor B tadi membentuk sudut theta terhadap X positif, maka sudut tetanya kan di sini ya. Nah, untuk vektor negatif B juga sama, maka sudutnya harus bersesuaian seperti ini. Nah, kemudian gimana nih gambar dari selisih antara vektor A dan vektor B, maka kita gambarkan dari pangkal vektor A menuju ujung vektor B, seperti itu. Nah, garis yang biru ini adalah selisih dari vektor A dikurangi vektor B. Seperti itu. Kemudian cara yang ketiga adalah cara poligon. Nah, dengan menggunakan metode poligon, ini kita bisa menjumlahkan lebih dari 2 vektor. Kita ambil contoh misalnya kita ingin menjumlahkan antara vektor A plus B plus C. Nah, maka gambarnya itu akan seperti ini. Nah, pertama kita gambarkan dulu vektor A-nya. Seperti ini. Ini vektor A. Kemudian vektor B kita lanjutkan gambarnya dari ujung vektor A. Seperti ini. Nah, jangan lupa sudutnya juga harus bersesuaian ya. Jadi, harus sesuai dengan contoh soalnya. Nah, untuk mempermudah, kita bisa menggunakan busur derajat dan mistar untuk menggambarkan vektornya. Nah, kemudian vektor C-nya seperti apa nih gambarnya? Nah, untuk vektor C kita gambarkan lanjut dari ujung vektor B. Nah, karena arahnya ke kiri, maka kita gambarkan seperti ini. Ini adalah vektor C. Nah, sehingga hasil dari A ditambah B ditambah C adalah garis yang kita gambar dari titik tangkap vektor A menuju ke ujung vektor C. Nah, inilah penjumlahan antara vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Seperti itu. Mudah kan? Oke, cukup sekian dulu video kita kali ini. Nah, jangan lupa klik like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.